Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini adalah merupakan sebuah pemantapan dengan judul Jalan Peningkatan Akhlak. Ini diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriyah dan diterjemahkan oleh Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja karena mereka berkata kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 2. Pada suatu ketika Hazrat Bayezid sedang memberikan ceramah di sebuah majelis. Di sana ada seorang guru atau syaikh yang mempunyai murid yang banyak. Di dalam hatinya ada rasa dengki. Sudah menjadi kecenderungan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia meninggalkan keluarga lama, kemudian mengambil suatu keluarga yang lain. Seperti Allah Ta'ala meninggalkan Bani Israel yang kemudian mengambil Bani Ismail karena mereka sibuk berpoya-poya dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 39 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dan kami mempergilirkan hari-hari di antara manusia. Syekh atau guru ini berpikir orang ini atau Bayezid dari keluarga biasa, bagaimana dia bisa menjadi manusia yang luar biasa sehingga orang-orang cenderung kepadanya dan tidak datang kepadaku. Pikiran syekh atau guru ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Hazrat Bayezid. Oleh karenanya kemudian beliau mulai bercerita di dalam bentuk sebuah kisah sebagai berikut ini. Ada pertemuan di suatu tempat pada suatu malam. Di sana ada sebuah lampu lentera sedang menyala. Di dalam botol lampu itu terdapat minyak tanah berbincang-bincang dengan air. Air berkata kepada minyak, kamu kotor, namun demikian kamu berada di atasku. Sedangkan aku benda yang bersih dan digunakan untuk membersihkan sesuatu. Tetapi aku berada di bawah kamu. Mengapa bisa terjadi demikian? Minyak tanah itu berkata,
betapa berat kesukaran dan penderitaan yang harus aku tanggung. Karena inilah aku mendapatkan posisi yang tinggi. Sedangkan kamu tidak pernah mengalami penderitaan seberat yang aku alami. Pada suatu masa yang silam, ketika aku disebar, aku tersembunyi di dalam tanah dalam keadaan hina. Kemudian aku dikeluarkan, dikilang, dan dibersihkan dengan berbagai kesulitan. Lalu aku menjadi minyak dan disentuhkan kepada api. Bukanlah hal semestinya bila setelah mengalami berbagai penderitaan kemudian aku memperoleh posisi yang tinggi. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah di atas tadi itu sebagai sebuah perumpamaan, sebuah kiasan, sebuah metaforis bahwa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencapai derajat yang tinggi setelah menghadapi dan mengatasi berbagai masalah, berbagai penderitaan, berbagai cobaan dan ujian yang berat. Anggapan bahwa seseorang dalam waktu singkat bisa menjadi hamba yang tulus atau shodikin dengan tanpa perjuangan dan penyucian diri, mujahadah wa tazkiyah, anggapan itu adalah anggapan yang dangkal. Lihatlah Quranul Karim, Quran Syarif, bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadamu. Allah berfirman di dalam Quran suci surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 214. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk taman, akan masuk surga, padahal kamu belum pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah lalu sebelum kamu? Kesengsaraan dan malapetaka telah menimpa mereka, dan mereka diguncang sehebat-hebatnya, sampai-sampai utusan atau rasul dan orang-orang yang beriman dengan dia berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Oh, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Singkatnya, hamba Allah Ta'ala selalu dihadapkan pada cobaan, pada ujian, kemudian barulah Allah Ta'ala menerimanya. Para ahli sufi menulis ada 2 jalan peningkatan itu. Yang pertama adalah suluk, yang kedua adalah jajab. Orang disebut menempuh jalan suluk apabila dia berpikir dengan
kecerdasannya dan berupaya mengikuti jalan Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran suci surat Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu ingin menjadi kekasihnya Allah, maka ikutilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin yang sempurna yang disebut hadi kamil dan Rasul yang memikul berbagai musibah atau penderitaan yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Kini pengikut beliau yang sejati pun seharusnya mengikuti dengan sungguh-sungguh setiap perkataan dan perbuatan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang yang hanya mencari kemudahan saja dan pemalas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya karena kemalasannya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang mengikuti Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas atau salik orang yang memimpin jalan suluk adalah pertama-tama mempelajari tarik Rasul Akram Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap dan kemudian mengikuti atau mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan semacam ini disebut sebagai suluk. Di jalan ini terdapat berbagai penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.